Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta tutor online, selamat datang di sesi ketiga ini. Tutorial online keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Sebelumnya mari kita panjatkan puji, syukur, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan kelancaran dalam belajar dan berdiskusi. Pada sesi ketiga ini kita memiliki judul tentang malware dan teknik pengamanan sistem informasi. Lalu untuk objektif di sesi ketiga ini adalah malware, teknik, dan metodologi pengamanan sistem informasi. Alangkah baiknya jika sebelum masuk ke substansi sesi ketiga ini, Anda semua mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk membaca modul ketiga buku materi pokok MSIM 4405 tentang malware dan teknik pengamanan sistem informasi. Nah, untuk sub-objektif dari sesi ketiga ini, setelah mempelajari dari sesi ketiga ini, Anda semua diharapkan mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan yang pertama klasifikasi malware dan teknik penyebaran malware, autentikasi dan otorisasi, faktor autentikasi, macam-macam kerentanan yang sering terjadi, bypass proses autentikasi, modifikasi parameter, SQL injection, secure socket layer, SSL, secure shell atau SSH dan SSH tunnel. Lalu yang terakhir penggunaan patch, pemasangan proteksi firewall, intrusion detection system atau IDS, dan intrusion prevention system atau IPS. Nah, dari beberapa sub-objektif ini, mudah-mudahan Anda semua dapat memahami dan dapat memberikan tanggapan diskusi serta pemahaman yang baik. Lalu tidak lupa saya mengingatkan ke Anda semua untuk dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi yang telah disediakan di forum diskusi. Baik, ada beberapa introduction terkait dengan substansi di sesi ketiga ini. Jadi pada akhirnya kita itu adalah user yang sewaktu-waktu dapat terserang oleh malware. Malware itu bisa dalam bentuk apapun ya. Jadi bisa dalam bentuk virus yang tidak disengaja pada saat kita mengakses sebuah website, atau mungkin pada saat kita main game pun itu bisa saja menjadi celah untuk bisa masuknya virus atau malware ke device kita. Gitu ya. Ada beberapa macam yang terkait dengan virus ini. Untuk komputer virus itu ada self replicate, jadi dia beranak pinak dalam komputer kita, spread rapidly, lalu ada malicious juga. Lalu bisa saja pada saat kita mendapatkan email dan sebagainya itu ada link, atau mungkin di messaging kita messenger kita, pada saat kita mengakses sebuah pesan itu ada link yang kita lihat itu kayaknya biasa-biasa aja, namun pada saat kita klik itu mungkin kita mengakses sesuatu hal yang tidak kita inginkan pada akhirnya. Itu mungkin saja menjadi resiko yang tidak baik untuk kita nantinya. Nah, semakin kita selalu mengakses sebuah konten-konten yang ada di luar sana, kemungkinan besar itu akan menjadi hal yang buruk buat kita. Di antaranya bahkan tanpa muatan berbahaya, penyebaran cepat dan dapat memanfaatkan bandwidth jaringan juga bisa memperlambat sistem dan menghasilkan DOS. Beberapa orang akan mempermasalahkan definisi dari hal ini dengan mengatakan bahwa definisi tersebut mengaburkan perbedaan antara virus dan worm. Tiap hari begitu banyak worm dan virus yang sebetulnya tidak bisa dibedakan ini apakah virus atau bukan gitu ya pada saat masuk ke dalam device kita. Lalu email pun sama seperti itu. Tadi ada link-link yang mungkin kita tidak mengakses, tapi link itu udah ada di device kita yang mungkin sewaktu-waktu bisa menjadi
dia mengeksekusi sendiri melalui email, melalui web, melalui jaringan, atau semuanya ya. Pada saat kita mendownload pun ada kita bisa indikasinya begini. Pada saat kita mau mendownload sesuatu, itu selalu ada membuka tab di browser kita, membuka tab sendiri. Itu bisa menjadi indikasi bahwa tidak kita perintah pun itu bisa bisa membuka sendiri kan tabnya tanpa kita instruksikan. Nah, itu bisa menjadi hal yang mungkin saja di sana pada saat membuka tab kita mengakses tab tersebut, mengakses suatu domain yang mungkin langsung mendownload secara otomatis ke dalam device kita, dan mungkin saja itu bisa mengeksekusi diri sendiri, sehingga hal yang di-download tadi, suatu file yang di-download tadi itu bisa bersemayam di komputer kita. Itu bisa menjadi bahaya buat kita. Nah, virus-virus ini tersebar ya secara global. Device with encounters terjadi 96.833.30. Ini berdasarkan Microsoft ya. Yang treatnya itu, top treatnya itu antara lain ya ini Win32 Auto KMS, Hacktool ya, Win64 Auto KMS, Hacktool Win32 Keygen, Trojan Win32, Hacktool juga. Nah, ini top treat yang ada di secara global itu Hacktool kebanyakannya. Nah, ini Auto KMS ini identik dengan semacam untuk menginjek supaya menjadi activate. Nah, ini hati-hati bagi user. Ini bisa jadi bumerang juga buat kita. Kita menggunakan yang menggunakan activate otomatis ini di luar produk yang resmi, itu bisa menjadi hal yang mungkin saja kita tidak disadari gitu ya. Tanpa disadari itu sudah menjadi bahaya buat kita. Nah, lalu untuk di Indonesia sendiri terjadi 3.238.827 device with encounter. Ada 3 jutaan device yang top treatnya itu adalah backdoor Win32, Radmin, Knockx ya, terus exploit Linux, Lotor dan sebagainya. Ini yang terjadi di Indonesia berdasarkan data dari Microsoft. Nah, ini kita juga harus waspada ya. Lalu bidang apa yang sering terjadi terserang gitu ya, atau resiko yang paling besar? Itu ternyata ada di pendidikan berdasarkan Microsoft, data Microsoft. Total device yang memiliki resiko itu kurang lebih 8.688.235. Nah, dari data-data ini mudah-mudahan bisa membuka pandangan ya terkait dengan keamanan informasi, bahwa kita harus bijak dalam menggunakan device ini dan memahami terkait dengan substansi dari sesi ketiga ini tentang malware dan teknik pengamanan sistem informasi. Ya, yang terakhir demikian informasi singkat tentang tutorial keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Selamat belajar dan tetap semangat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Anda dapat menuliskannya melalui forum diskusi, dan kita dapat mendiskusikan bersama dengan teman-teman dalam kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.